warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pose Podcast Sanawiyah 4 bersama saya, Aca Septia. Marhaban ya Ramadan. Tak terasa kita sudah berada di hari-hari terakhir nih di bulan Ramadan. Masih semangat kan puasanya? Baiklah sahabat M4B, hari ini saya sudah ditemani Ibu Irwaziratin, salah satu guru bahasa Inggris di MTS Negeri 4 Banyuwangi yang akan menjadi narasumber kita. Assalamualaikum Bu Ir, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabarnya alhamdulillah sehat Aca. Alhamdulillah, masih semangat gak nih Bu puasanya? Semangat, meskipun sudah di tanggal akhir gini lemes-lemes ya. Ya loyo-loyonya ya Bu ya. Tapi harus tetap semangat, Ca. Harus. Oke. Nah, jadi kita bakalan bicara santai aja ini ya Bu ya, tentang malam Lailatul Qadar. Apa sih itu Bu malam Lailatul Qadar sebenarnya? Oke, kita bincang santai aja ini ya. Santai saja Bu. Malam Lailatul Qadar itu gini, Ca. Dulu itu ketika suatu hari Rasulullah mengumpulkan sahabatnya nih. Sahabatnya. Iya. Oke. Terus kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang wali atau nabi, Bu Ir lupa. Seseorang yang namanya Samson Al-Ghazi atau Samsun Al-Ghazi. Pernah dengar nggak? Pernah dengar tuh. Iya. Pernah. Samson itu kan orang yang kuat gitu kan. Oke. Jadi Samson itu dia kalau siang dia itu puasa, berperang. Jadi hidupnya itu hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Siangnya puasa, perang, malamnya selalu zikir, beribadah, bersujud kepada Allah. Itu dia lakukan sampai bertahun-tahun. Kemudian kan ada kejadian nih. Dia itu menikah dengan seseorang. Terus kemudian sama perempuan itu dia ditanya, sama istrinya ditanya, kelemahannya itu apa dia? Nah, kemudian Samson itu menceritakan kelemahannya. Terus dengan perempuannya, istrinya itu, kelemahannya itu diikatkan rambutnya di kakinya. Rambut yang paling panjang. Kalau nggak salah, kalau nggak dicabut atau diikatkan. Nah, akhirnya kan dia terus akhirnya bisa terkalahkan. Nah, akhirnya Samson itu hilang nih kekuatannya. Nah, terus kemudian Samson memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kekuatannya dikembalikan lagi. Nah, setelah kekuatannya dikembalikan, kemudian Samson itu mengabdikan dirinya lagi. Dia berpuasa, beribadah, setiap siang dia puasa dan berperang, malam berijtihad, munajat, sujud kepada Allah selama 1000 bulan. 1000 bulan dia lakukan kayak gitu. Akhirnya kan sahabat bilang nih sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, dia itu usianya, dia orangnya kuat. Nah, kira-kira kaumnya Nabi nanti ada gak yang bisa kayak gitu? Yang sekuat Samson. Bisa 1000 bulan melakukan hal yang demikian. Nah, terus kemudian Rasulullah diam sejenak. Terus kemudian Malaikat Jibril menurunkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi itu tadi asal usulnya dari ketika sahabat Rasulullah menanyakan tentang ada nggak yang nanti sama dengan kayak Samson gitu. Nah, apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar itu? Ya, apa tuh? Nah, apa sih Lailatul Qadar? Gitu. Nah, gini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah menurunkan Lailatul Qadar. Malam ditentukannya sebuah takdir. Jadi Allah itu menurunkan takdir kepada umat, kepada hambanya. Selama 1 tahun Allah menurunkan takdirnya kepada para malaikatnya. Semisal gini nih, Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagi rezeki. Jadi pada malam Lailatul Qadar, Malaikat Mikail itu diberikan tugas sama Allah. Nih malaikat tak kasih tugas, jadi tugasmu selama 1 tahun kamu ngasih sama si A, si B, si C, rezekinya segini, kamu menurunkan hujan selama 1 tahun segini, gitu. Sama malaikat pencabut nyawa juga gitu, kamu ditugaskan selama 1 tahun ini mencabut berapa nyawa kucing,
semut berapa gitu. Itu jadi turunnya pada malam Lailatul Qadar itu. Gitu. Jadi gitu. Terus kemudian ada lagi, Ca. Malam Lailatul Qadar itu turunnya Allah menurunkan Al-Qur'an. Itu berapa? Al-Qur'an itu ada 30 juz. Jadi diturunkan itu semuanya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam itu. Jadi terus kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Gitu, Ca. Masya Allah. Iya, terus jadi gini. Karena adanya kejadian ditentukannya qadar manusia, ditentukannya turunnya Al-Qur'an, itu makanya keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Gitu, Ca. Itu Lailatul Qadar itu. Masya Allah banget ya, Bu, ya, ternyata. Terus kira-kira nih ya, Bu, malam Lailatul Qadar itu jatuhnya kapan sih, Bu? Banyak yang salah-salah gitu Mas Ian. Jadi gini, malam Lailatul Qadar itu pasti malam ya, Ca ya? Malam pastinya dong. Iya. Masa Lailatul Qadar turunnya siang? Kan nggak mungkin. Iya, harusnya malam ya, Ca. Iya, kan malam Jadi Lailatul gini, Qadar. malam Lailatul Qadar itu turunnya itu di tanggal biasanya di tanggal ganjil, Ca. Tanggal ganjil. Tanggal ganjil di malam di antara tanggal 21 sampai malam 30. Gitu. Gitu sebenarnya malam ganjil di malam 27. Tapi kan gini, kadang kan ada yang sekarang sudah tanggal 1, kadang ada yang belum gitu kan. Iya. Kan puasanya kadang nggak ada yang nggak bareng. Beda-beda. Padahal aku sudah ganjil, kamu belum nih. Iya. Gitu kan. Beda. Jadi ya daripada kita nanti, wah ini tadi aku sudah ganjil, dia belum. Jadi lebih baik kita melakukan ibadahnya, memperbanyak ibadah di malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Iya. Biasanya itu tandanya, ada tandanya itu. Biasanya keadaannya itu hening. Iya, hening, sunyi gitu, kayak syahdu gitu, Ca. Jadi bukan hanya di malamnya aja, di paginya itu kayak ada tanda-tanda, oh semalam ini Lailatul Qadar itu. Kayak biasanya ada gerimis, ada hujan gitu. Suasananya adem gitu ya, tenang di hati. Hewan pun juga diam. Biasanya yang rame, kucing-kucing teriak, ayam gitu, diam dia mereka. Karena turunnya Lailatul Qadar tersebut. Gitu. Jadi apa sih, Bu, amalan yang bisa kita lakuin tuh selama malam Lailatul Qadar? Biar nggak sia-sia. Yang pasti memperbanyak ibadah. Ada amalan perbanyak sholat, iktikaf di masjid. Iktikaf itu di masjid lah ya. Iktikaf itu di masjid. Kalau tidak di masjid namanya bukan iktikaf. Oke, jadi memperbanyak iktikaf di masjid, memperbanyak zikir, memperbanyak sholat tasbih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Yang penting di situ memperbanyak zikir, baca Al-Qur'an. Gitu. Iktikaf di masjid itu kan kita diam di masjid aja tanpa membaca apapun. Kalau kita sudah niat nawaitul iktikafah, itu sudah dihitung kebaikan. Apalagi kita memperbanyak zikir dan sebagainya. Itu berapa? Nggak terhitung balanya. Apalagi pas nanti jatuhnya di malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Wah, Masya Allah. Terus ini bagi para wanita nih ya, Bu, ya, kan kita dikasih kodrat berhalangan, berhaid. Iya, datang bulan gitu ya. Terus itu kira-kira amalan apa sih, Bu, yang bisa dilakukan wanita saat haid di malam Lailatul Qadar? Kan kita nggak boleh iktikaf di masjid ya, nggak boleh sholat juga nggak bisa puasa gitu. Bener-bener. Jadi kalau sedang haid, itu padahal kita nggak tahu nih, ini malam Lailatul Qadar nggak ya? Padahal haid itu datangnya juga nggak bisa diundang. Iya, nggak bisa diundang, tiba-tiba datang. Datangnya tanpa permisi lagi, gitu ya. Jadi yang penting memperbanyak zikir. Memperbanyak. Ya kalau kita sholat kan nggak bisa. Kalau kita baca Al-Quran juga nggak bisa. Pegang Al-Quran nggak bisa, menghafal Al-Quran nggak bisa. Jadi memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, membaca takbir, tahlil, tasbih, itu kan juga bisa di malam. Mempersiapkan menu bersahur nih, itu kan juga bagus itu. Juga dihitung pahala ya, Bu, ya. Dihitung pahala karena kita mempersiapkan makanan untuk orang yang berpuasa. Pokoknya diisi dengan hal-hal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Ya, jadi
haid itu bukan jadi halangan ya Bu ya buat Enggak jadi wanita halangan. haid gitu. Biasanya gini, aku haid tidur aja. Iya, gue banyak yang gitu. Emang nih ya. Menyanyiakan ya Bu ya. Padahal khairu min alfi syahrin, bisa tidur selama 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Sia-sia banget kalau kelewatan malam bener, Lailatul Qadar. Iya. Oke. Baiklah, Sobat M4B, itulah tadi penjelasan malam Lailatul Qadar dan amalan apa aja sih yang bisa kita lakukan dari Ibu Iir Waziratin. Nah, terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan Sama-sama. waktunya setelah saya podcast. Baiklah, Sobat M4B, mungkin itu tadi yang bisa saya dan Bu Iir sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah yang saya ucapkan sengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.